harga berapa waktu Harganya itu? langsung DPO. Ditawar harga berapa? Tawarin harga berapa? 200 ribu tiap satu orang. Kali. Polisi adalah pengayom masyarakat yang bertugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas polisi diantaranya menangkap penjahat. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini ada banyak tindak kriminalitas yang mengancam keselamatan. Ditambah lagi banyaknya orang-orang yang berani berbuat tapi tak mau bertanggung jawab. Akibatnya, para polisi harus mutar otak untuk memikirkan cara agar bisa menangkap mereka. Salah satu caranya yaitu dengan menyamar. Lalu, seperti apa penyamaran para penegak hukum ini? Nah, berikut ini 8 penyamaran polisi unik untuk menangkap penjahat. Nenek-nenek. Penyamaran ini dilakukan oleh Kapolres Sabang yakni AKBP Detranda Nurmainingsi SH. Aksinya ini dilakukan untuk mengusut kasus penyelundupan gula dari Sabang ke Banda Aceh. Saat menyamar jadi nenek-nenek, Nurmainingsi seolah-olah menjadi kurir layaknya warga biasa yang ingin membawa gula dari Sabang ke Banda Aceh. Penyamarannya ini tidak serta-merta berjalan mulus. Nurmainingsi sempat ditanya-tanya oleh para kurir di Pelabuhan Sabang. Dalam penyamarannya ini pun ia memperoleh berbagai informasi seputar penyelundupan gula ilegal ke Banda Aceh. Diketahui sebelumnya, penyelundupan ini banyak terjadi karena gula di Sabang memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga gula di Banda Aceh. Hal ini dikarenakan status wilayah tersebut sebagai pelabuhan bebas. Jadi, ketika dibawa keluar wilayah, sudah termasuk ilegal. Mantap juga nih si nenek, bisa mengungkap kasus penyelundupan. Pembeli narkoba. Aksi satu ini dilakukan untuk menangkap rekan sesama polisi yang terlibat dalam kasus narkoba, yakni Brigadir WSS yang bertugas di bagian reserse kriminal Polsek Sunggal Medan. Merusak citra polisi saja nih. Penyamaran yang dilakukan oleh petugas ini dilakukan dengan cara menyamar sebagai pembeli narkoba. Dari penyamaran ini, polisi berhasil meringkus tersangka MPM dan P, beserta barang bukti yakni 1 kg sabu. Dan pengakuan keduanya diketahui barang haram jenis sabu tersebut diperoleh dari Brigadir WSS. Polisi pun menangkap Brigadir WSS dan melakukan penggeledahan di kediamannya, yakni di Jalan Maju Raya, Kecamatan Medan Johor. Perilaku Brigadir WSS sangat tak patut ditiru. Wanita penghibur. Nah, yang satu ini agak ngeri-ngeri sedap sih. Penyamaran ini dilakukan oleh Brigadir Poppy Puspasari dan Bribda Fitria Octavia, anggota Satreskrim Polres Garut. Kedua poluan cantik ini berani menyamar sebagai wanita penghibur demi mengusut jaringan sindikat kasus perdagangan manusia yang akan dipekerjakan sebagai PSK di Bali. Kedua poluan yang menduduki jabatan sebagai penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut tersebut memakai nama samaran yakni Dewi untuk Brigadir Poppy dan Bella untuk Bribda Fitria. Awalnya kedua poluan ini juga merasa ketakutan saat menyamar. Namun karena ada tim dari Polres Garut yang mendampingi, mereka merasa lebih tenang. Usaha mereka pun berbuah manis. Kasus perdagangan manusia di tempat hiburan tersebut akhirnya terungkap. Hayolah, kalian para hidung belang, harus ekstra hati-hati nih. Entar kalian bisa ketipu juga loh. Abang Ojek Online. Abang ojol atau ojek online memang salah satu penyamaran yang cukup menjanjikan. Pasalnya, profesi ini banyak ditekuni oleh seluruh kalangan dan banyak berkeliaran di sekitar kita. Jadi, peluang untuk ketahuan bisa jadi lebih kecil. Nah, penyamaran sebagai abang ojol ini pernah dilakukan oleh salah satu polisi di Surakarta. Penyamaran ini dilakukan guna meringkus pengedar sabu yang berkeliaran. Dengan bantuan warga sekitar, akhirnya sang pelaku berhasil diringkus. Tapi memang pada dasarnya sudah tidak bertanggung jawab. Pelaku tersebut mencoba melarikan diri meskipun tangannya sudah terikat dengan tali rafia. Aduh, mau kabur kemana lagi sih masnya? Udah deh, semuanya bisa dibicarakan baik-baik di kantor polisi kok.
berdaster. Emak berdaster adalah salah satu target begal di malam hari. Banyaknya begal yang semakin meresahkan warga membuat para polisi di Polsek Medan Timur memilih menyamar menjadi emak berdaster untuk membekuk sang begal. Para polisi pun tak hanya menggunakan daster saja, tetapi juga menggunakan hijab dan masker agar tidak mencurigakan. Polisi yang menyamar ini pun kemudian melintasi jalanan sepi yang menjadi sasaran begal tiap malamnya. Aksi yang begitu viral di sosial media ini pun sukses. Ketika hendak membegal polisi yang menyamar, para polisi lainnya pun dengan sigap langsung meringkus ketiga pelaku. Ketiga pelaku begal ini merupakan komplotan begal sadis yang tidak segan-segan melukai korbannya dan sudah beraksi sebanyak 4 kali. What a great job nih emak-emak berdaster alias Pak Polisi. Pemulung. Yang satu ini selain demi menangkap pelaku kriminal, sepertinya bisa jadi sosial eksperimen juga nih. Penyamaran ini dilakukan oleh tim Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung untuk menangkap pelaku pencurian yang terjadi di rumah AKBP Betty Lupieta Musin. Pelaku pencurian yakni SR diketahui bersembunyi di kolong jembatan di kawasan Jalan Radin Inten, Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Untuk menangkap SR, tim Resmo Polda Lampung lalu melakukan penyamaran sebagai pemulung untuk bisa memantau sang buronan yang terkenal sangat licin itu. Duh, kayak belut aja nih guys. Bahkan sang polisi menyamar dengan sangat totalitas, yakni dengan ikut tinggal di kolong jembatan. Penyamaran ini pun berakhir sukses setelah berhasil meringkus SR ketika sedang memasak di kolong jembatan. Tidak hanya itu, SR juga dihadiahi 2 buah tembakan dan mengenai kedua kakinya karena melawan petugas. Wah, aksi polisi satu ini patut diapresiasi. 2 jempol deh dari Mimin. Ibu-ibu berdaster. Kalau yang ini 11-12 guys dengan emak-emak berdaster. Yang membedakan ialah kasus kejahatan yang ditangani. Kali ini para polisi menyamar sebagai ibu-ibu berdaster demi membekuk sindikat pencopet yang meresahkan warga di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum melakukan aksi penyamaran, para polisi ini tentunya sudah mengintai para pelaku sejak lama. Polisi harus mengambil langkah penyamaran karena para pelaku pencopetan sangat sulit ditangkap karena lincah dan cekatan. Saat ditangkap pun mereka memberontak dan mencoba melarikan diri dari polisi. Beruntungnya anggota polisi yang berjumlah 4 orang mampu membekuk tersangka dan mengikatnya dengan tali. Ibu-ibu yang menyaksikannya pun dibuat kaget. Mereka mengaku heran. Kok ada ya ibu-ibu berdaster menangkap pencopet? Ternyata yang berdaster itu polisi dari Polres setempat. Aduh, lucu juga ya ibu-ibunya. Penumpang pesawat. Penyamaran ini dilakukan untuk mengungkap kasus alat rapid test bekas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara setelah banyaknya laporan dari masyarakat. Petugas menyamar sebagai penumpang pesawat dan melakukan rapid test antigen di bandara. Petugas yang menyamar pun kemudian mengikuti proses yang berlaku. Setelah 10 menit menunggu hasil, akhirnya hasil rapid test pun keluar. Yang bikin kaget nih, petugas tersebut dinyatakan positif COVID-19. Nah lo, panik nggak? Panik lah, masa enggak? Akhirnya terjadilah perdebatan antara petugas dan tim medis di bandara tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, para petugas Kimia Farma pun ditangkap. Kasihan juga ya sama korban-korban sebelumnya. Selain rugi materi, bisa-bisa mereka juga tertular virus dari alat bekas yang digunakan. Wah, menyepelekan nyawa nih namanya. Semoga diberi hukuman setimpal deh buat mereka.